Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 242. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita sempat diperlihatkan flashback Takaba tentang bagaimana cara Takaba memandang komedi dan apa arti komedi itu sendiri bagi Takaba. Yang ternyata alasan kenapa Takaba melakukan komedi karena dirinya tidak ingin kesepian dan Takaba ingin orang lain mengetahui lebih dalam tentang dirinya. Dan yap, di akhir kita pun diperlihatkan Takaba yang bangkit kembali dari keterpurukannya setelah habis dihajar secara mental oleh Kenjaku. Dan chapter pun ditutup dengan deklarasi Takaba yang berkata kalau dirinya akan membuat Kenjaku tertawa sampai muntah. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sang Penyintas Bodoh Bangkit. Panel pertama sendiri dibuka dengan Kenjaku yang mengeluarkan roh terkutuk tingkat spesial bernama Akuro Otake. Namun gilanya, belum sempat roh terkutuk tingkat spesial tersebut menunjukkan kemampuannya, roh terkutuk itu langsung ditabrak hancur oleh Trukun yang dimunculkan Takaba entah dari mana. Lalu keabsurdan tidak berhenti sampai di situ. Pada panel berikutnya, adegan berubah menjadi semacam sketsa yang menyorot pada Kenjaku yang tiba-tiba menjadi seorang polisi, berniat menanyai Takaba yang mengendarai truk tadi. Kenjaku menyuruh Takaba untuk melakukan tes alkohol dengan meniup kantong yang berisi ikan. Jika ikan tersebut mati, maka Kenjaku akan menangkap Takaba. Akan tetapi, ikan yang ada dalam kantong tersebut sudah sekarat. Selanjutnya, adegan pun berubah menjadi sketsa rumah sakit. Di sini Kenjaku dan Takaba berperan menjadi dokter. Mereka berdua berniat menyelamatkan ikan yang sekarat tadi. Akan tetapi dengan berbagai kekonyolan yang terjadi, pada akhirnya mereka berdua gagal menyelamatkan ikan tersebut. Pada momen ini Takaba pun merasa depresi dan mengubah cerita dengan berkata kalau dirinya membutuhkan suster yang bisa menenangkannya. Di sini Kenjaku pun langsung cosplay suster. Akan tetapi Kenjaku tidak mau menenangkan Takaba. Takaba marah, namun Kenjaku tetap tidak mau. Lalu kemudian Takaba pun mengajak Kenjaku untuk bermain batu gunting kertas. Di sini keduanya menari tidak jelas dan mereka berdua pun langsung mencolok hidung satu sama lain menggunakan gunting. Pada momen ini terlihat kalau hidung Kenjaku berdarah, yang tentunya menunjukkan kalau berbagai pertarungan konyol dalam isi kepala Takaba ini bukanlah main-main. Lalu selanjutnya, Kenjaku pun menyadari kalau teknik kutukan komedian milik Takaba tidak hanya sekedar membuat imajinasi Takaba menjadi nyata, melainkan teknik kutukan Takaba juga memaksa lawan untuk merespon imajinasinya. Dan menurut Kenjaku, hal tersebut terjadi karena resonansi jiwa. Jadi di sini, meskipun imajinasi Kenjaku juga bisa menjadi nyata, namun itu tidak serta-merta memberikan keuntungan untuk Kenjaku, karena Kenjaku tetap harus mengikuti aturan main Takaba dengan berbagai sketsanya. Kenjaku harus masuk dan ikut bermain dalam imajinasi Takaba untuk membuat celah dan menyerang balik. Oke, berikutnya lanjut cerita, adegan pun berubah menjadi permainan kuis. Di kuis pertama Kenjaku berhasil mengalahkan Takaba. Lalu di kuis kedua, Kenjaku dan Takaba harus membuka satu dari dua pintu yang berisi jawaban dari pertanyaan hal apa yang paling sulit untuk dibicarakan dengan orang lain. Tak pakai lama, Takaba dan Kenjaku pun berlari untuk membuka pintu tersebut. Namun di tengah jalan, ada seseorang yang meminta tolong dan Takaba melihat seekor kucing yang akan ditabrak oleh taksi. Takaba berniat menyelamatkan kucing tersebut. Akan tetapi, kucing itu pun berubah menjadi Kenjaku dan Takaba pun tertabrak oleh taksi tersebut. Yang mana hal ini juga membuktikan kalau teknik kutukan Takaba memang berpengaruh pada semua orang, termasuk Kenjaku yang bisa tiba-tiba berubah jadi kucing dan melukai Takaba. Dalam kata lain, seperti yang Mimin bilang tadi, Kenjaku juga harus mengikuti aturan main Takaba dengan membuat sebuah cerita atau sketsa sebagai jembatan untuk menyerang Takaba. Contohnya seperti saat ini, Kenjaku berhasil melukai Takaba dengan sketsa yang ia buat sendiri tentang taksi yang akan menabrak seekor kucing. Oke, selanjutnya meskipun Takaba tertabrak oleh taksi, dirinya tidak lecet sedikit pun. Bahkan Takaba kembali mengubah sketsanya menjadi latar di laut, di mana Takaba juga berubah menjadi kucing yang sedang tenggelam.
Kenjaku yang melihat hal tersebut berniat menyelamatkannya. Namun Takaba tiba-tiba muncul di belakang Kenjaku dan menabrak Kenjaku menggunakan jet ski. Pada panel berikutnya, adegan pun menyorot pada suasana damai dan menenangkan, di mana kita diperlihatkan Takaba dan Kenjaku yang sedang bersenang-senang bermain air bersama. Di sana Kenjaku bergumam kalau semua ini sangatlah menyenangkan. Entah sudah berapa lama Kenjaku tidak merasakan kesenangan semacam ini, dan Kenjaku pun bersyukur kalau dirinya memulai The Cooling Game. Akan tetapi tepat di panel berikutnya, Kenjaku pun langsung menjatuhkan Takaba dan tersadar kalau pikirannya kembali dimanipulasi oleh kemampuan Takaba. Namun di sini Takaba berhasil menghentikan Kenjaku dan mengajaknya untuk meminum air laut yang kemudian berubah menjadi Fanta, dan mereka pun lanjut bersenang-senang. Akan tetapi pada momen ini Kenjaku juga menyadari jika pertarungan ini terus berlanjut, maka dirinya akan kalah. Bagi Takaba mungkin semua sketsa yang terjadi tadi hanyalah simulasi yang menyenangkan. Namun bagi Kenjaku, semakin lama dirinya bertarung dalam imajinasi Takaba, damage yang ia terima hanya akan terus bertambah. Di sini Mimin juga kurang mengerti sebenarnya damage apa yang Kenjaku terima. Apakah damage secara fisik, jiwa, atau pikiran? Tapi menurut Mimin, kemungkinan damage yang Kenjaku terima ini adalah terkait dengan jiwa atau pikirannya. Berhubung teknik kutukan Takaba terus memaksa Kenjaku untuk dalam tanda kutip bersenang-senang, sedikit demi sedikit hal tersebut mengikis keseriusan dan tujuan Kenjaku yang sebenarnya, yang mungkin semua sketsa yang terjadi saat ini bisa membuat Kenjaku lupa tentang The Cooling Game. Belum lagi ditambah kemampuan Takaba yang entah bagaimana mampu memanipulasi pikiran Kenjaku. Lalu tidak hanya itu, lebih buruknya lagi bagi Kenjaku, ia juga menyadari kalau pertarungan dalam semua sketsa ini tidak akan berakhir sampai keinginan komedi Takaba terpuaskan. Dan menurut Kenjaku, pertarungan ini bukanlah sebuah pertarungan yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Dan yap, di akhir kita pun diperlihatkan sketsa yang kembali berubah, yang mana kelihatannya sketsa kali ini berdasarkan dari imajinasi Kenjaku. Karena Takaba sendiri sempat terlihat terkejut dengan apa yang terjadi, karena skenario kali ini menyorot pada panggung stand up komedi di mana Kenjaku dan Takaba akan mengakhiri pertarungan mereka dengan komedi ultimate terakhir. Yang mana menariknya juga, adegan ini mereferensikan dari panel berwarna yang menggambarkan duo besti Gojo Geto. Nah oke, pembahasan dari Mimin sepertinya dalam 1 atau 2 chapter lagi kita akan melihat konklusi dari duel Takaba versus Kenjaku ini. Yap, memang duel mereka berdua tidak segila Everybody versus Sukuna. Namun justru karena itulah pertarungan Takaba versus Kenjaku ini bisa dibilang sebagai refreshing terlebih dahulu setelah sebelumnya kita terus diperlihatkan pertarungan dahsyat tanpa henti, dimulai dari Gojo Sukuna, dilanjutkan oleh Kashimo Sukuna, dan bahkan kita pun diberikan cliffhanger Yuji dan Higuruma yang juga turun berniat menghadapi Sukuna. Nah, tapi terlepas dari itu, terkait dengan kemampuan Takaba, seperti yang kalian lihat sejauh berjalannya cerita pada chapter ini, kita terus ditunjukkan adegan dan suasana yang berubah-ubah. Bahkan banyak hal-hal random yang terjadi juga, seperti mobil yang tiba-tiba menabrak roh kelas spesial hingga adegan di laut. Pertanyaannya sebenarnya apa yang terjadi pada adegan ini? Jawabannya menurut Mimin ada 2 kemungkinan. Pertama, mungkin saat teknik kutukan Takaba digunakan secara penuh, teknik tersebut akan otomatis menciptakan domain expansion layaknya teknik kutukan milik Higuruma dan Hakari. Buktinya karena tempat mereka bertarung yang selalu berubah-ubah, dan Kenjaku juga bilang kalau dirinya tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengalahkan Takaba. Dengan kata lain, hal tersebut mungkin adalah salah satu aturan dari domain Takaba. Sementara untuk kemungkinan kedua, sepertinya teknik kutukan Takaba benar-benar memanifestasikan imajinasi Takaba dan mengubah realita secara paksa. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.